Ingin tahu orang kebal? Ingin tahu kelemahan orang kebal? Ingin bukti kekebalan orang? Bagaimana dan di mana kelemahan kekebalan dari orang itu? Di mana letak kebal lemahnya orang itu sendiri? Dan bagaimana kebalnya orang itu? Dan bagaimana bisa orang kebal itu terkena senjata? Simak terus di channel Wismaya Jaya. Om Swastiastu, Namastu Namasidam, Om Mastu Tatastu Namasahu, Om Manu Brahmana Haram Dewa Tengah Marcana Saru Pujanam, Om Brahmo Wisnu Iswara Swaha. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Salam Kesatria Keris Bali, salam Nusantara, dan salam NKRI tetap jaya dan merdeka. Hari ini saya akan mengupas tentang sedikit cerita yang berbeda, yaitu tentang kekebalan atau orang yang kebal senjata. Nah, kenapa ini menjadi menarik untuk saya kupas agar dipahami, jangan sampai nanti salah tafsir dan salah maksud. Jadi mohon maaf bagi para senior, para guru, para sepuh, para pendekar, ketika ada yang salah, ada yang kurang, mohon dimaafkan apa yang saya sampaikan. Nanti bisa ditambahkan mungkin di kolom komentar. Jadi mengenai ilmu kebal, karena banyak yang ingin bertanya kepada saya, Pak Juru, ajarin dong saya kebal, ajarin dong saya ilmu kebal, kasih dong saya ilmu kebalnya, kasih dong saya pace biar saya kebal. Ketika melihat video saya yang waktu itu dengan senjata Mandau Dayak, saya melakukan atraksi. Nah, ini kenapa hari ini saya tidak melakukan atraksi, cuman mungkin akan tampilkan video dan ada foto cuplikan nanti saya akan tampilkan. Saya akan bercerita dahulu tentang ilmu kebal. Kekebalan ini bermacam-macam. Jadi yang saya tahu, mohon maaf sekali lagi, yang saya tahu, ada kebal karena memang bawaan dari keturunannya. Itu saya tahu di desa Seraya Karangasem ada dulu dikenal dengan Sorohan Petangdas ini. Kalau Sorohan Tangdas ini, Sorohan 40 ini katanya sorohnya, turunannya itu semuanya memang kebal baru lahir. Saya dapat kisah juga cerita waktu saya muda kecil itu, anak-anak masih remaja, ada anak kecil bayi baru lahir, dia sampai jatuh digiling-giling ke aspal itu nggak kenapa-napa. Ibunya luka, tapi bapaknya memang kebal karena dia sorohannya Petangdas. Jadi keluarganya itu memang terbukti katanya senjata tajam apapun kebal. Itu kekebalan yang memang alami dari alam semesta. Terus ada kebal yang lainnya. Ada kebal ketika diupacarai, dilakukan ritual. Orang Bali kebanyakan ketika melakukan ritual atau nedulang di Tabek, Pakul di Ratu Betara, Ratu Gede, Ratu Ayu, itu banyaklah orang murah. Nanti ada kita lihat ini tradisi hidup Bali. Dia akan secara otomatis lupa diri, dia bisa menusukkan, dia pingin melihat senjata keris itu udah pingin diambil dan pingin menusukkan kepadanya untuk menguji kekuatan atau kewissesan. Itu tanpa sadar, itu tanpa membawa apapun, barang apapun tidak ada. Jadi itu melakukan sampai ada yang di mata, di mulut, ada di jidatnya, ada di badannya. Itu kebal memang ketika melakukan ritual alam itu, sang roh para dewa kekuatan itu hadir. Seperti mungkin suku Dayak ada melakukan hal seperti itu ketika memanggil menggunakan sesajen upacara yang besar, sehingga ini menghadirkan kekuatan dari para dewa, para leluhurnya menjadi kebal senjata. Nah, sebelum lanjut tentang kupasan kebal, saya ingin mengucapkan bagi saudara-saudara saya umat Hindu di seluruh dunia, seluruh Nusantara, di alam semesta, selamat menyambut Hari Raya Nyepi. Semoga Hari Raya Nyepi yang akan kita laksanakan berapa hari lagi membawa anugerah, membawa berkah, peratu penyepian, rasa persaudaraan untuk kita tetap jaga. Mari saling hargai, saling hormati Hari Raya Nyepi, budaya Nyepi yang ada di tanah Bali dan yang melakukan ritual Nyepi. Semoga Hari Raya Nyepi ini membawakan kita kedamaian dan membawakan alam semesta bersih dari segala macam
godaan segala macam penyakit COVID pun segera hilang, di habis seperti swaha. Nah, kita lanjut lagi mengenai kebal itu sendiri. Jadi setelah ritual yang dilakukan, ada juga kebal yang berupa membeli, mencari orang pintar, mencari orang jual beli kebal. Ada yang untal pakai biupas, ada yang masuk jarum emas ke badannya, dan ada yang ikat sabuk kekebalan yang diberikan oleh yang menjual, para pemangku atau balian atau orang yang menjual sabukan, dan itu diuji depan sana, diuji kekebalannya. Ada juga berupa cincin, ada yang kita pernah lihat video yang di Sulawesi kalau nggak salah, itu yang ditembak-tembak nggak kenapa-kenapa, akhirnya sniper tembak cincinnya mirah, itu pecah cincinnya, baru dia lumpuh, baru dia tembus tembakan. Ada kalung, jadi berupa kalungnya ini yang dipakai itu membuat mereka menjadi kebal. Ada juga berupa keris, jadi keris yang dibawa slot itu juga membuat kebal. Jadi ada juga mantra melapalan yang membuat mereka kebal. Ini kekebalan yang secara ilmiah atau mendapatkan anugerah. Ada besi kuning, ada mirah, ada batu mengkocok, ada rantai babi. Ini saya pakai rantai babi ceritanya. Ini adalah rantai babi yang pemberian ini. Ini rantai babi, dan saya kalau ada besi kuning saya juga punya, ada, saya nggak mau liatin besi kuning. Ada juga besi kuning, ada batu mengkocok, ada batu badar, di terkenal batu badar Bulaki, badar emas, badar besi itu terkenal. Itu juga membuat kekebalan. Ada kiong bulu 4, itu macam-macam kekebalan yang memang dapat dari alam. Nah, bisakah orang kebal itu terluka? Bisakah orang kebal itu terluka? Saya jawab, bisa, dan sangat bisa. Nah, bagaimana itu bisa terjadi? Kenapa orang kebal, katanya kebal, kenapa bisa dia luka? Kenapa bisa dia terluka? Karena satu, bisa jadi barang itu yang dipegang tidak dibawa, tidak dipakai, itu dia bisa terluka. Seperti cincin, bungkung, sesabukan, kemetnya itu tidak dipakai, dia otomatis menjadi orang biasa, kosong. Kalau dia yang beli atau dapat anugerahan Baici, barang-barang yang dipakai itu tidak dibawa, itu bisa jadi dia tidak akan membawa anugerah khasiat itu, dia akan. Ada juga karena kesombongannya, padahal dia udah pakai barangnya. Ada kesombongannya, mohon maaf bagi keluarga. Dulu pernah dengar kisah Pak Budi Bintang, itu terkenal dia dengan kekebalan. Saya juga sangat salut dan hormat sama almarhum. Semoga beliau sudah mendapatkan tempat terbaik, tempat tenang. Itu terkenal kebal. Akhirnya dia meninggal dengan kondisi yang sangat memprihatinkan, kena pedangnya sendiri yang menangkap. Jadi dia pun kena senjatanya dia sendiri. Padahal dia terkenal dulu dan orang tahu banyak kebal. Begitupun daerah-daerah lain banyak yang kisah-kisah orang mendengar itu orang kebal. Tapi kenapa akhirnya matinya disempal? Ya karena saya bilang, kesombongan bisa membuat itu barang tidak berfungsi. Karena itu anugerah. Anugerah itu tidak bisa disombongkan, tidak bisa dipamerkan. Kadang-kadang ketika dipamerkan bisa jadi terjadi kesalahan. Ilmu, nah kalau ilmu ini bisa jadi masih dia kuat karena dia baca mantra melapalan, dia bisa jadi masih kuat dipegang. Tetapi itu juga ketika spontanitas ilmu itu bisa jadi tidak berfungsi karena dia kelambatan untuk membaca mantra, dia akan terluka. Jadi ilmu kebal itu bisa terluka dan bisa terbunuh. Bisa dibunuh maksudnya, bisa dibunuh dan bisa terluka. Sehingga tidak perlulah kita sombongkan apa yang kita miliki. Kalau saya ini, mohon maaf penampilan saya begini karena saya senang seni. Orang Bali mempunyai ciri khas. Ciri khas orang Bali adalah ciri khas seni bagi saya. Seperti orang Dayak, kita mempunyai budaya tradisi yang kita jaga. Leluhur-leluhur kita penampilannya dulu juga seperti ini. Ini kesannya adalah seni. Ada bilang serem, ada juga bilang resem. Tapi ketika orang lain melihat dari segi pandang yang berbeda, dia akan lihat dari seninya, oh ya unik, menarik. Bukan untuk hal yang sesuatu yang kita banggakan sih, saya banggakan tidak. Karena saya memang senang dengan pernik-pernik itu.
Kekebalan itu hanya milik Tuhan. Ketika kita yakin dan berdoa anugerah Tuhan, orang biasa tanpa apapun bisa akan terlindungi dan terjaga. Saya buktikan, dulu saya tahun 2001, saya pernah dikeroyok di Langit Biru. Nah, tempat hiburan Langit Biru, kalau orang-orang tahu itu, saya dulu pernah dikeroyok dengan teman organisasi juga dulu, tahun 2001, di organisasi yang sama saya dulu. Mungkin sekitar 20-an orang ada di. Ada tokoh-tokoh yang sekarang jadi orang-orang besar di organisasi. Sekarang jadi orang-orang besar. Saya bisa dikeroyok di situ, saya bisa hilang. Padahal saya nggak mempunyai jimat apapun, saya belum bawa. Saya bisa hilang kalau saya ada depan jalan. Itu mukjizat yang tidak mungkin saya lupakan, dan banyak orang yang tahu. Sampai ketua umum saya pun tahu waktu itu. Kejadian itu 2001 di Langit Biru, saya ingat sekali. Untung saya tidak kenapa-napa, untung saya tidak ada terluka, dan saya maklum bahwa ada kesalahpahaman di antara saudara itu. Jadi saya pun tidak ada dendam, saya pun memaafkan, dan saya pun tidak menganggap itu hal yang serius. Karena saya merasa saya tidak kenapa-napa, saya bersyukur lindungan alam semesta membuat saya bisa terselamatkan dari kasus kejadian pengeroyokan ini. Mari kita berdoa lebih lagi kepada alam untuk kita lebih dilindungi. Ketika kita sudah berdoa kepada alam semesta, yakinilah alam semesta yang akan melindungi kita. Jangan pernah takut dengan siapapun dan apapun ketika kita membawa kebenaran kita. Jadi wajib kita bersuara untuk menegakkan kebenaran dan membela yang namanya kebenaran kita. Jangan sampai kebenaran itu kita tenggelamkan. Ini sekali lagi, ini adalah variasi. Siapapun yang mempunyai barang yang luar biasa, saya tidak meremehkan barang para suhu, para sepuh, para senior, para pendekar. Semua mempunyai khasiat, semua mempunyai mujizat, dan semua bisa dibuktikan memang benar ilmu kebal itu ada, dan memang benar kebal itu ada, dan kebal itu bukan kebal mainan, memang pas betul-betul kita pergunakan barang itu, apalagi pas berhadapan emosi, senjata apapun tidak akan mempan dengan kita, karena dia akan membakar semangat kita, dan itu yang terjadi. Dan kalau saya sudah pernah membuktikan, jadi tidak akan tergores, tidak akan luka, tidak akan walaupun disumpal apapun, tidak akan. Ketika kita sudah betul-betul posisi yang benar, emosi, orang itu akan hidup membara. Yang kita lawan pun akan terlihat kecil, walaupun banyak terlihat sedikit, kita nggak akan gentar mundur. Dan barang-barang yang membuat kita menjadi lebih berani, lebih kuat, tetapi kekuatan Tuhan lebih kuat dibandingkan kekuatan apapun. Jangan pernah sombong, jangan pernah meremehkan orang, jangan pernah menganggap orang remeh, karena kita tidak tahu. Orang yang kau remehkan itulah orang yang hebat dan mempunyai kekuatan terpendam, kekuatan Tuhan. Jangan pernah menganggap kita paling hebat, karena yang paling hebat adalah milik Tuhan. Itu aja yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih selalu menonton channel YouTube Ismaya Jaya. Salam persaudaraan, salam menyama dimanapun berada. Suku apapun yang ada yang telah menonton, salam hormat saya dari suku Bali. Salam persaudaraan, salam kesatria Kris Bali, salam rahayu, salam NKRI untuk kita bersama-sama menjaga Indonesia tetap menjadi satu suara.